Annyeonghaseyo Bapak Ibuku, semoga selalu sehat dan semakin sehat serta bahagia selalu ya Bapak Ibuku. Jumpa lagi dengan kami di Tips Kesin, tips-tips kesehatan Indoterapi. Di episode sebelumnya, kita sudah membahas tentang makanan yang tinggi akan antioksidan. Yang belum nonton bisa klik di sini atau klik link video yang ada di deskripsi ya Bapak Ibuku. Yang kita bahas kemarin hanya buah dan sayur yang agak susah dicarinya. Sekarang kita akan bahas yang mudah dicari di pasar dan harganya relatif murah ya Bapak Ibuku. Nah, tubuh kita tentu saja membutuhkan asupan atau gizi lainnya ya Bapak Ibuku. Misalnya dari protein hewani. Kali ini kita akan membahas tentang makanan sehat ya Bapak Ibuku. Agar bisa berfungsi dengan baik, tubuh membutuhkan nutrisi dan energi yang diperoleh dari makanan. Di dalam tubuh, makanan akan mengalami proses pencernaan dan penyerapan nutrisi. Beberapa pilihan makanan sehat yang dapat dikonsumsi antara lain adalah yang pertama, sayuran hijau. Seperti yang kita bahas di episode sebelumnya, sayuran hijau menempati urutan pertama jenis makanan sehat yang mengandung banyak nutrisi, seperti serat, vitamin A, vitamin C, vitamin K, magnesium, kalsium, zat besi, dan kalium yang baik untuk kesehatan. Selain itu, sayuran hijau juga kaya akan antioksidan yang dapat melindungi tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas. Pilihan sayuran hijau juga beragam, mulai dari sawi hijau, brokoli, kangkung, hingga bayam. Sayuran hijau juga dapat diolah dengan berbagai macam cara, mulai dari direbus, dikukus, hingga ditumis. Untuk mempertahankan warna sayuran hijau tetap menarik, coba masak sayuran hijau menggunakan air mineral. Kandungan mineral di dalamnya seperti sodium bikarbonat dan magnesium hidroksida. Jangan lupa ya Bapak Ibuku, jangan menggunakan wajan atau panci dengan bahan anti lengket yang berbahaya. Gunakanlah Indo Wok Pen dan Indo Gonggang agar masakan yang Bapak atau Ibuku buat benar-benar sehat. Bapak Ibuku masih ingat kan apa yang kita bahas di episode sebelumnya? Selain sayur, buah juga sangat penting untuk dikonsumsi karena mengandung banyak vitamin. Apel mengandung serat, vitamin C, dan antioksidan. Jeruk mengandung vitamin C, pisang mengandung kalium, potasium, dan vitamin C. Alpukat mengandung lemak sehat, kalium, dan vitamin C. Beri-berian seperti stroberi dan blueberry, selain rasanya yang menyegarkan, beri-berian terkenal rendah kalori namun kaya akan antioksidan dan serat. Yang ketiga, daging dan telur. Daging merupakan salah satu makanan sehat karena kaya akan nutrisi. Terlebih lagi daging sapi. Daging jenis ini mengandung protein dan zat besi paling tinggi dibandingkan dengan jenis daging lainnya ya Bapak Ibuku. Di samping daging, telur juga merupakan makanan sehat. Selain tinggi protein, telur juga mengandung nutrisi lengkap, mulai dari vitamin, lemak tak jenuh, mineral, hingga zat antioksidan. Yang keempat, kacang-kacangan dan biji-bijian. Makanan sehat yang kaya akan nutrisi berikutnya adalah kacang-kacangan dan biji-bijian. Contohnya adalah kacang tanah, kacang almond, kacang mete, chia seed, biji wijen, dan biji labu. Kacang-kacangan dan biji-bijian tersebut tidak hanya kaya akan serat dan protein yang tinggi, tetapi juga kaya akan vitamin dan mineral seperti magnesium dan vitamin E. Tapi ingat ya Bapak Ibuku, konsumsi apapun itu jika terlalu berlebihan akan tidak baik. Tentu saja Bapak Ibuku mengerti kondisi tubuh masing-masing ya. Jika kadar asam urat Bapak Ibuku tinggi, jangan mengkonsumsi kacang-kacangan ya Bapak Ibuku. Yang kelima, ikan dan makanan laut lainnya. Makanan laut merupakan makanan sehat yang kaya akan asam lemak,
omega 3, dan yodium. Penelitian menunjukkan bahwa orang yang sering makan ikan laut cenderung lebih panjang umur dan memiliki resiko lebih rendah terkena berbagai penyakit seperti penyakit jantung. Yang keenam, susu. Susu banyak mengandung vitamin, mineral, protein hewani yang berkualitas, dan lemak sehat. Selain itu, susu merupakan salah satu sumber kalsium yang paling baik. Untuk memperoleh nutrisi yang terdapat dari susu, Bapak Ibuku dapat mengonsumsi secara langsung atau mengonsumsi olahannya seperti keju dan yogurt. Kenali makanan yang perlu dihindari. Seperti yang saya sebutkan tadi ya Bapak Ibuku, tentu saja Bapak Ibuku paling mengerti kondisinya masing-masing. Agar terhindar dari berbagai macam penyakit, konsumsi makanan sehat saja tidak cukup. Bapak Ibuku juga harus membatasi atau menghindari asupan makanan yang tidak sehat seperti berikut ini. Minuman tinggi gula. Minuman dengan kadar gula yang tinggi seperti minuman bersoda, jus dalam kemasan, dan minuman berenergi sebaiknya dibatasi atau dihindari ya. Jika sering dikonsumsi dalam jumlah besar, jenis minuman ini dapat memicu resistensi insulin tubuh. Kondisi ini dapat menyebabkan berbagai penyakit yang serius seperti diabetes tipe 2 dan penyakit jantung. Makanan cepat saji. Hindari pula makanan cepat saji atau junk food seperti kentang goreng, ayam goreng, dan olahan daging lainnya. Makanan jenis ini tidak hanya mengandung kalori yang tinggi, tapi juga rendah nutrisi. Selain itu, makanan cepat saji juga dapat mendorong keinginan makan secara berlebih, sehingga bisa memicu kenaikan berat badan. Jika dikonsumsi berlebihan, makanan cepat saji juga dapat memicu kolesterol tinggi. Makanan ringan kemasan. Sama seperti makanan cepat saji, kebanyakan makanan ringan kemasan yang dijual seperti permen, es krim, dan biskuit juga tinggi kalori dan rendah nutrisi sehingga harus dibatasi. Jadi, konsumsi sesekali saja ya Bapak Ibuku. Konsumsi makanan sehat sangat berkontribusi untuk membangun tubuh yang sehat, bahkan lebih dari olahraga. Jadi, mulailah mengonsumsi makanan sehat dengan gizi yang seimbang demi menjaga dan meningkatkan kesehatan tubuh ya Bapak Ibuku. Tapi ingat ya Bapak Ibuku, makanan sehat dan bergizi tidak lagi bermanfaat ketika memasak atau mengolahnya dengan tidak baik, seperti menggunakan bahan yang anti lengket yang berbahaya. Bapak Ibuku bisa menggunakan Indo Wok Pen atau Indo Gonggang yang pasti aman ya. Jika ingin lebih aman lagi, Bapak Ibuku bisa menggunakan Indo Gamsa setiap hari, karena kita tidak pernah tahu meskipun kita sudah membeli bahan makanan yang terbaik, mungkin saja masih ada kandungan pengawet atau bahan berbahaya lainnya ya Bapak Ibuku. Agar Bapak Ibuku tidak bosan, konsumsilah makanan sehat dengan jenis makanan yang berbeda setiap harinya, atau kombinasikan macam-macam makanan tersebut agar nutrisi yang didapat juga dapat beragam. Di samping mengonsumsi makanan sehat, Bapak Ibuku juga harus memperbanyak konsumsi air putih. Sediakan air mineral dari sumber terlindungi sebagai air minum Bapak Ibuku sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan cairan sekaligus mineral. Selain itu, usahakan untuk selalu menerapkan pola hidup sehat dengan beristirahat, rutin berolahraga, rutin terapi setiap hari, dan jangan bolong-bolong ya Bapak Ibuku. Baiklah, segini dulu ya Bapak Ibuku. Saya kira apa yang kita bahas kali ini sudah sangat komplit ya Bapak Ibuku. Jangan lupa di like, komen, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan video terbaru dari kami. Saya Putri pamit. Tim kantor pusat pamit, sampai jumpa. Terima kasih sudah menonton. Udah ya? Aduh, seret banget. Banyak banget ini.